warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aipa dari kelompok 2. Hai, perkenalkan nama saya Salsabila Azhari. Halo, perkenalkan nama saya Zahrul Nur Halimah. Siapa dari kalian yang suka pelajaran matematika? Ya, ada yang bilang matematika itu rumit. Ada juga yang bilang, wah, matematika itu bikin pusing. Memang, matematika itu sulit, rumit, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 6 yang berbunyi, Inna ma'al usri yusra, yang artinya sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Tapi ada juga yang bilang matematika itu seru banget, menantang banget. Ya, tahukah kamu hidup itu sama seperti matematika? Ada banyak persoalan sulit yang harus dipecahkan dan juga harus teliti saat mengerjakan. Tapi ingat, sesulit apapun pasti selalu ada jawabannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori kognitif. Ada yang tahu nggak ya teori kognitif itu apa? Teori belajar kognitif adalah belajar yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Dan kognitif sebagai potensi intelektual yang terdiri dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya loh. Bagaimana sih penerapan teori kognitif? Yang pertama, siswa harus diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Yang ketiga, adanya perbedaan individual pada siswa perlu diperhatikan. Yang keempat, belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep atau pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpainya. Bagaimana sih penerapan teori kognitif pada pembelajaran matematika? Yuk kita lihat videonya. Baik, jadi itu ya anak-anak tentang materi kita hari ini, yaitu bangun ruang sisa tabung. Sekarang Ibu mau kalian coba ngerjain soal dengan menggunakan rumus yang tadi sudah dijelaskan ya. Terdapat sebuah tabung yang akan diisi dengan air sepanjang 14 cm dan tinggi 10 cm. Maka tentukanlah volume air yang bisa mengisi penuh tabung tersebut. Oke? Kalian bisa coba isi dulu ya, sebisa kalian dengan rumus yang tadi udah Ibu jelaskan. Kalau yang belum paham, silahkan bertanya kembali. Baik, Bu. Maaf Bu, tadi saya mau nanya kembali karena secara konsep saya kurang paham. Oh ya, baik-baik. Oke, jadi akan Ibu jelaskan sedikit ya. Tadi kan kamu bilang kamu kurang paham nih konsepnya tentang volume tabung. Jadi kan tabung ini itu alasnya lingkaran, ya kan? Alas itu lingkaran. Kan kalian tahu lingkaran itu rumusnya V kali R kuadrat. Itu kalian pelajari ketika SD. Jadi volume tabung ini anggaplah sebuah lingkaran yang punya tinggi. Jadi rumus luas lingkaran itu dikali sama tingginya. Nih, dikali sama tingginya. Jadi kan VR kuadrat ini adalah rumus lingkaran. Nah, V ini tinggi. Jadi untuk mencari volume tabung, biar simpelnya kamu bisa ngebayangin lingkaran itu yang punya tinggi. Jadi tinggal dikali tingginya aja. Pelan-pelan ya, bisa sambil dipahami lagi tentang konsepnya gitu. Gimana sejauh ini? Apakah udah paham? Baik Bu, sudah paham. Oke, dilanjut ya untuk kerjain tadi contoh soalnya. Bagaimana? Apakah ada yang udah selesai menemukan jawaban? Ya. Ibu maaf, saya izin menjawab. Apakah jawabannya adalah 6.160 cm3 atau yang sama dengan sekitar 6,1 liter ya Bu? Coba bisa kamu jelasin sedikit Salsa, gimana tadi cara kamu menjawabnya? Iya, jadi saya tinggal masukin nilai 14 cm-nya, lalu dikali dengan 22/7 dan dikali lagi dengan tingginya 10 cm Bu. Oke, baik. Oke, udah cukup bagus kok tadi langkah-langkahnya. Oke, tapi sedikit koreksian dari Ibu. Nih, dia kamu kan masukin angka 14 ini. Nah, sedangkan angka 14 ini kan diameter. Nah, kamu harus membagi dua terlebih dahulu. Kan karena yang dipakai itu adalah V R kuadrat. R itu kan jadi jari. Nah, jadi perlu kamu teliti, ini kan diameter, jadi perlu dibagi dua dulu ya, Salsa. Jadinya nanti hasilnya adalah 22/7 dikali 7 kuadrat dikali 10 cm sama dengan 1540 cm3 atau sekitar 1,5 liter. Makanya udah bagus kok, udah berani nyoba, dan Ibu apresiasi itu. Anak-anak, jadi Ibu tidak akan menilai hasil akhir kalian, tapi yang akan Ibu nilai adalah proses belajar kalian. Apakah kalian berani mencoba, berani mengekspor, berani coba dulu yang otak-atik dulu, entah itu salah, entah itu benar, yang penting kalian udah mau berproses dan coba mengambil jenis itu. Baik, terima kasih. Oke. Ibu.
Ya, alhamdulillah ya. Jadi Ibu harap dari pembelajaran hari ini bisa dipahami pelan-pelan, jangan takut salah. Jadi sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Kalau lebih mohon maaf, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, itu dia video dari kami kelompok 2 tentang teori kognitif dalam belajar serta penerapannya dalam pembelajaran matematika. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa untuk like dan komen dan see you guys on the next video. Bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.